Oke, kembali kita bertemu di kali ini kita mau membahas tentang uh, sistem penerimaan murid baru di 2025. Pada video terdahulu kita sudah bahas tentang bagaimana dan tata cara mendaftar pada SPMB online tahun 2025 melalui jalur domisili. Pada video kali ini kita coba mendaftar melalui jalur prestasi. Nah, seperti video kali lalu, video yang terdahulu, di sini kita buka di tombol pilihan SMA, kita klik daftar. Kemudian di sini ada 5 jalur. Pada video terdahulu kita sudah mencoba untuk mendaftar melalui jalur domisili. Kita coba melalui jalur prestasi akademik. Kita klik pada prestasi akademik. Akan terbuka seperti ini. Nah, saya perbesar dulu. Oke. Nah, ini sudah muncul. Tampilannya seperti ini. Ini panduan tahapan pendaftaran SPMB-nya. Tahap pertama kita mendaftar dan memilih sekolah, kemudian nanti tahap kedua itu memantau hasil. Nah, untuk mendaftar kita klik pada daftarkan murid, kita klik di sini. Oke. Nah, kemudian kita masukkan di sini kita masukkan NISN 10 digit. Kita coba. Oke. Ini kita simpan dulu. Ini kemudian NISN-nya kita sudah masukkan. Kita pilih sekolah asal, kita pilih dalam provinsi. Kemudian jenis lulusannya kita pilih reguler. Kemudian tahun lulus kita pilih 2025. Kemudian yang berikut kita masukkan angka yang ada di dalam sini, di dalam kotak ini. Oke. Kemudian kita klik pada tombol selanjutnya. Nah, ini karena data siswa tidak ditemukan, karena ini saya pakai tahun simulasinya pakai tahun 2025. Saya mundur ke 2024, tetapi nanti pada saat teman-teman Bapak Ibu mendaftar, itu ingat bahwa pilihan tahun lulusnya itu tahun 2025 ya. Ini karena hanya simulasi, maka saya menggunakan tahun 2024. Kemudian klik selanjutnya akan terbuka seperti ini. Nah, di sini kita memilih sekolah asal. Misalnya di sini kita pilih sekolah asal. Kita pilih coba pilih. Nah, untuk pertama kali nanti agak sulit karena ini sudah muncul. Jadi untuk pilihan sekolah asal agar lebih cepat, ketikkan saja nama sekolah asalnya atau kata kuncinya. Misalnya kita ketikkan kata kuncinya SOE. Nah, ini akan muncul, akan tampil semua sekolah yang ada di
kota Soe, tetapi ini nanti banyak kita spesifikkan lagi. Ini akan muncul di sini, kita tinggal pilih. Kita pilih dengan cara klik pada kotak merah di samping kanan. Oke, sudah jelas. Kemudian kita masukkan nama lengkapnya. Ini nama lengkap kita sudah isi. Ini sudah kita isi nama lengkap. Kemudian kita pilih jenis kelamin. Kemudian tempat lahir, misalnya kita pilih masukkan tempat lahirnya. Oke. Kemudian tanggal lahir kita sesuaikan. Kita masukkan tanggal lahir sesuai dengan ijazah kartu keluarga yang sebenarnya. Kemudian kita pilih alamat murid, kita pilih provinsi, kemudian kota, kabupaten, kemudian kita pilih kecamatan. Ulang, ini kecamatannya kota, kemudian kelurahan Cendana. Oke, ini alamatnya disesuaikan. Kemudian data tambahan, ini kita masukkan nomor ponsel orang tua, nomor ponsel, kemudian nomor kartu keluarga itu ada 16 digit. Oke. Kemudian nilai rata-rata SKL. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai rata-rata pada SKL atau surat keterangan lulus atau nilai rata-rata pada ijazah. Jadi nilai rata-rata ijazah ini dimasukkan di sini. Nah, syaratnya nilai ijazah, nilai rata-rata ijazah itu minimal 85,0. Jadi nilai rata-rata minimal yang memenuhi syarat itu adalah nilai rata-rata ijazah atau nilai rata-rata pada transkrip nilai itu adalah 85,00. Nah, kalau nilainya di bawah 85 itu otomatis tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kita ini kalau sudah diisi, ini semuanya sudah terisi dengan benar, kita pilih selanjutnya. Nah, di sini nanti akan muncul untuk kita memilih sekolah tujuan. Di sini kita pilih sekolah. Nah, di sini kenapa tampil semua sekolah yang ada di provinsi NTT? Karena untuk jalur prestasi tidak terikat pada domisili, tidak menggunakan syarat domisili, sehingga di sini muncul dari sekolah dari kabupaten yang lain. Nah, untuk itu ini perlu diperhatikan dan dicermati, jangan terburu-buru sehingga jangan sampai salah pilih. Salah pilih di sini kan ada sekolah-sekolah di kabupaten lain. Jangan terburu-buru untuk memilih, cermati dan teliti pada saat memilih. Nah, di sini muncul sekolah di kabupaten TTS. Di sini pilih SMA Negeri 1 Soe. Oke.
Kemudian selanjutnya, nah di sini juga masih dibutuhkan beberapa berkas yang perlu diupload atau dilampirkan pada saat mendaftar. Sama halnya juga dengan berkas yang perlu diupload pada jalur domisili. Yang pertama itu foto ijazah atau surat keterangan lulus atau surat tanda tamat belajar SMP asli. Jadi yang di-scan itu adalah ijazah asli atau SKL asli, bukan fotokopi legalisir. Jadi di sini kita pilih ya kita perlu siapkan dahulu ijazahnya di-scan dalam format PDF boleh, dalam format JPEG atau PNG juga boleh. Yang penting ukuran maksimalnya itu tidak boleh lebih dari 1 MB untuk semua berkas ini. Kemudian nanti dokumen kedua itu pas foto terbaru latar belakang biru. Ini memang tertulis opsional, tetapi disiapkan saja. Rekomendasi kami itu ini disiapkan dan diupload saja, dikirimkan saja. Kemudian selain pas foto terbaru, ini ada foto surat keterangan ijazah. Ya, ini surat keterangan ijazah. Di sini sisi yang menampilkan nilai. Sisi yang menampilkan nilai ini berarti transkrip nilainya. Untuk tahun 2025 ini ada ijazah dan ada transkrip nilai. Jadi ijazahnya nanti di atas. Ini di bagian atas. Lembar ijazahnya. Ini foto ijazahnya di bagian pertama. Kemudian diikuti dengan pas foto. Kemudian di bagian bawah ini adalah foto surat keterangan ijazah. Yang sisi yang menampilkan nilai. Ini yang di sini di bagian ketiga ini di-upload transkrip nilainya atau surat keterangan lulus yang menampilkan daftar nilai. Bagi sekolah yang mungkin belum mencetak transkrip nilai dan masih menggunakan surat keterangan lulus yang ada daftar nilainya, itu dimasukkan di sini. Tetapi kalau ada sekolah yang mengeluarkan surat keterangan lulus beserta daftar nilainya pada satu sisi saja, maka dokumen pertama dan dokumen ketiga ini akan sama. Oke. Jadi kita pilih misalnya ini. Ini dokumen ijazah. Ya, ini ijazah. Kemudian pas fotonya kita upload pas foto. Kemudian yang ketiga ini kita pilih surat keterangan ijazah atau sisi yang menampilkan nilai atau transkrip nilai. Kita pilih ini transkrip nilai. Oke. Lalu ketiga dokumen ini sudah diupload. Tandanya kalau berhasil upload itu nanti ada preview dokumennya yang muncul di dalam kotak ini. Kemudian nama filenya ini nanti berwarna biru. Warna biru. Kalau gagal itu nanti preview dokumennya itu tidak tampil di sini dan kemudian nanti nama filenya itu berwarna merah. Itu. Kemudian kalau misalnya salah upload dan ingin upload memperbaiki dokumen yang sudah terupload ini, klik saja di tombol hapus ini. Ini dihapus, kemudian kita upload ulang. Pilih ulang dokumennya yang benar. Oke. Kemudian ini kalau sudah selesai, ini diklik selanjutnya. Nah, pada langkah ini kita diminta untuk mengkonfirmasi data-data yang sudah kita isikan. Nah, jika sudah benar, ini sudah benar,
Jika ini sudah benar, jangan lupa klik. Langkah berikutnya itu adalah kita klik pada kotak pernyataan ini, centang pernyataan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisi, dan seterusnya. Kemudian ini kalau sudah centang, kita klik simpan. Nah, setelah disimpan ini sudah muncul notifikasi bahwa uh, kita berhasil mendaftar sebagai peserta SPMB Online 2025. Nah, ini. Nah, setelah ini adalah kode verifikasi kita. Kemudian langkah berikutnya adalah jangan lupa, langkah berikutnya itu adalah kita cetak bukti ajuan pendaftaran. Kita mencetak di sini, klik, kemudian dicetak. Ya, ini dicetak. Ini bisa langsung dicetak pada mesin pencetak atau uh, kalau tidak ada mesin pencetak yang cocok, ini bisa disimpan sebagai PDF, dokumen digitalnya saja. Soft copy-nya kita simpan sebagai PDF, kemudian kita simpan di perangkat kita. Nah, oke, kita simpan di perangkat. Kemudian di sini ketika kita buka kembali dokumen bukti ajuan, ini perlu diperhatikan. Ini perlu diperhatikan bahwa pada dokumen ini saya perbesar dulu. Oke. Nah, ini. Nanti dicermati, pada bagian ini ada kode verifikasi. Kode verifikasi ini akan digunakan untuk mendaftar ulang jika sudah diterima. Jika dinyatakan diterima, kemudian pada bagian bawah ini, bagian ini ditandatangani oleh orang tua wali murid, sedangkan bagian kanan ini ditandatangani oleh murid sendiri, calon murid yang mengajukan pendaftaran. Kemudian ini dicetak atau boleh disimpan soft copy-nya untuk keperluan nanti ketika kita sudah diterima, nanti kode verifikasi ini dipakai untuk mendaftar ulang. Nanti cara bagaimana mendaftar ulang itu akan dibahas kemudian, dibahas pada video yang lain. Oke, kemudian yang berikut, ini sampai sini cara untuk mendaftar sudah selesai. Langkah-langkah untuk mendaftar sudah selesai. Sekarang kita mau pantau hasil seleksi ajuan pendaftaran kita ini diterima atau ditolak. Kita kembali ke beranda seperti ini, ke halaman sebelumnya. Tahapan pertama tadi pendaftaran dan pemilihan sekolah sudah kita lakukan, diakhiri dengan pencetakan tanda bukti pendaftaran ini. Nah, tahap kedua itu adalah kita memantau hasil seleksi. Kita klik pada hasil seleksi. Nah, di sini. Kemudian di sini akan tampil sekolah-sekolah yang melaksanakan PPDB SPMB online. Kita pilih nama sekolah. Kemudian di bagian ini akan menampilkan data hasil seleksi, nama-nama siswa, data-data siswa yang sudah terverifikasi akan tampil di sini. Dan kalau misalnya yang tampil ini banyak sekali data, untuk mempercepat proses pencarian bisa klik saja pada cari NISN, nomor peserta ini, kotak pencarian di bagian atas. Kita klik cari, kemudian kita masukkan NISN yang tadi kita pakai untuk mendaftar. NISN nya kita masukkan, kemudian klik tombol cari. Oke.
Ini iklan, kita tutup saja. Nah, ini data siswa sudah ditemukan, dan kita lihat di sini ya, di bagian bawah di sini sudah ditampilkan data ajuan pendaftaran tanggal 12 Juni. Ini tanggalnya nanti disesuaikan. Ini data ajuan pendaftaran, ada data nomor, kemudian data-data ini nama, kemudian status di sini dalam proses verifikasi. Ini artinya panitia dan operator belum melakukan verifikasi. Nah, kalau misalnya sudah terverifikasi dan diterima, maka status ini akan berubah menjadi diterima atau ditolak. Akan muncul di sini statusnya ditolak disertai dengan alasan penolakan. Ini akan dijelaskan alasan penolakannya karena berkasnya kurang atau tidak memenuhi syarat. Ini akan dijelaskan di sini. Kemudian setelah melihat status verifikasi, jika diterima, maka silahkan mencetak. Langkah berikutnya kita mencetak bukti verifikasi. Bukti verifikasi kita cetak di bagian atas ini. Ini ada tombol yang bergambar mesin pencetak, mesin cetak. Di sini kita klik, akan langsung tercetak seperti ini. Kemudian bisa simpan PDF atau bisa langsung dicetak di mesin pencetak. Kemudian kita cetak. Nah, bukti verifikasi ini, jika Bapak Ibu calon siswa, calon murid ini dinyatakan diterima, maka calon murid bersangkutan siap untuk melakukan pendaftaran ulang pada pada tanggal yang sudah ditetapkan sesuai jadwal. Nah, ini tata cara mendaftar melalui jalur prestasi akademik. Semoga bermanfaat dan selamat mempersiapkan diri bagi calon murid yang ingin mendaftar pada SPMB online pada tahun 2025. Silakan mempersiapkan diri, berkas-berkas yang diperlukan itu disiapkan. Semoga pendaftarannya nanti bisa berjalan lancar dan tidak terkendala. Sekian informasi yang bisa kami bagikan dan terima kasih.